Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Kemenak, hari ini tepat tanggal 1 Juli 2022 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita berjumpa lagi dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita akan berbincang bebas, berbincang lepas, baik terkait dengan penyelenggaraan zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentunya dengan empunya, yaitu beliau yang sudah kita kenal, Bapak Haji Musta'in Hakim. Beliau adalah salah satu pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sekaligus sebagai salah satu pengurus Badan Zakat Wakaf, pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Luar biasa dan harus lebih baik. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Haji. Hari ini kita bisa berbincang terkait dengan penyelenggaraan zakat wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mungkin pada kesempatan ini Pak Haji bisa menyampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi ruang lingkup atau kinerja dari penyelenggara zakat wakaf. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Imam. Lebih dulu saya mau nyapa keluarga besar Kementerian Agama dimanapun panjenengan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan apa yang barusan disampaikan Pak Haji Imam tentang ruang lingkup kerja di penyelenggara zakat wakaf, mohon izin Pak Haji Imam, kita meneriakkan yel-yel motivasi. Siap Haji. Tentang zakat dan wakaf. Jadi bunyinya itu ya kita sambil lalu menggenggam tangan. Harus mengepakkan semangat ini Pak Haji ya. Iya, tangan terkepal, enggak usah maju ke muka. Nah, itu dari cukup begini aja. Terus kita sampaikan zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Siap Pak Haji. Ya, Haji, ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Lagi. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Luar biasa semangat. Iya. Ruang lingkup masalah penyelenggara zakat wakaf ya Pak Haji. Iya. Jadi insya Allah sebagian besar kita sudah paham tentang ruang lingkup kerja dari penyelenggara zakat wakaf. Pak Haji Imam, dulu sebelum nomenklaturnya itu Zawa, namanya adalah Pensar, penyelenggara syariah. Dan ruang lingkup kerjanya itu lebih luas dari Zawa saat ini. Karena selain zakat wakaf juga ada tugas tentang masalah hisab ru'yah, masalah produk halal, masalah seputar persoalan keagamaan di masyarakat. Namun ketika menjadi penyelenggara zakat wakaf, fokusnya ya sesuai dengan namanya itu wajib, zakat dan wakaf. Cuman kemudian istilahnya kita mendapat tambahan tugas, tetap mempertahankan tugas Pensar meliputi hisab ru'yah, produk halal. Itu. Berarti luas Pak Haji ya? Ya, zakat wakaf itu ada sudah berapa bab tersendiri untuk diselesaikan. Masih ketambahan tentang produk halal dan hisab ru'yah. Masa luar biasa. Ada lagi yang ini spesial. butuh kerja yang luar biasa berarti. Iya. Tentu saja saya seringkali menyampaikan bahwa Zawa itu ruhnya Kementerian Agama. Iya. Ruhnya Kementerian Agama. Ya nggak bisa istilahnya dilakukan oleh banyak pihak.
dari instansi lain. Zakat wakaf itu ya hanya istilahnya pantas disanding di Kementerian Agama. Itu. Ada lagi Pak Haji yang menjadi ciri khas yang sudah diketahui oleh banyak pihak, terutama di keluarga besar Kementerian Agama. Penzawa ini bagian doa, penzawa ini bagian rohaniwan, penyumpah. Ya, itu sehingga kita punya baju kebesaran kayak hakim di pengadilan. Ya, harus hati-hati nanti disumpah dengan ya. Terus gini Pak Haji, Ya. kalau kita berbicara masalah zakat wakaf Ya, kita awali dulu dari masalah zakat. Kementerian Agama sebagai yang punya tugas besar yang kemudian terkait dengan zakat wakaf kemudian dilimpahkan di penyelenggara zakat wakaf. Nah, kemudian ada nggak bentuk kerjasama penyelenggara zakat wakaf dengan instansi lain terkait dengan tugas membangun atau mensukseskan pekerjaan zakat wakaf ini, Pak Haji? Jadi kalau urusan zakat, Pak Haji Imam, itu intinya ya zakat wakaf termasuk produk halal, termasuk hisab ru'yah. Kementerian Agama ini harus menjadi tiga tor. Yes. Satu itu regulator, ya. Yang kedua itu fasilitator, yang ketiga motivator. Di setiap seksi posisi kita Kementerian Agama itu selaku itu. Regulator itu mengawal regulasi. Terkait dengan zakat otomatis memberi edukasi, penguatan literasi terhadap segala aturan yang menyangkut tentang masalah zakat. Itu. Jadi kita harus memberi layanan konsultasi peraturan. Iya. Berarti orang Jawa itu harus menguasai hukum. aturan masalah zakat. Ya. Dan aturan zakat ini ternyata kalau kita ketahui ada sekitar 9 aturan. Artinya 9 aturan yang dikeluarkan oleh banyak pihak. Contoh Pak, undang-undang. Ada undang-undang zakat. Kemudian turun dari undang-undang ada peraturan pemerintah. Setelah itu ada peraturan Menteri Agama. Setelah itu ada keputusan Menteri Agama. Selain itu juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ada Kepdirjen dari Bimas Islam, termasuk Kepdirjen dari kantor pajak. Itu Pak ya. Dan kita tidak bisa melupakan ada juga selain itu istilahnya lembaga independen yang harus kita ketahui regulasinya apa? Satu, fatwa MUI. Ya, ini nggak bisa dilepaskan. Ketika persoalan umpamanya zakat mengembang, contoh saja umpamanya zakat yang dihasilkan dari uang haram, ya, itu bagaimana? Nanti hubungannya dengan keputusan MUI. Terus tidak bisa juga kita lepas dari Perbasnas. Jadi Basnas itu punya aturan. Jadi namanya Badan Amil Zakat karena badan berarti kan sebagai lembaga yang independen. Cuma sinerginya itu mesti dengan Kementerian Agama. Bahkan istilahnya yang menjadi cikal bakal munculnya Bas dulu ya, Basnas, Baskap, Baskej, sekarang menjadi Basnas, itu semuanya dari Kementerian Agama. Berarti, itu ya regulasi. Berarti kalau ngomongkan regulasi sangat luas sekali Pak Sangat Haji, luas. Sehingga memang tepat jenengan ditunjuk untuk berada di penjelasan wakaf karena beliau penjenengan kan juga magister hukum Islam, jadi ini sangat tepat sekali karena harus memahami sekian banyak aturan, regulasi dan lain-lain. Ya tahunya cuma di permukaan Pak Haji. Sehingga saya sebutkan seperti itu. Terus Terus gini Pak Haji, itu tadi terkait dengan regulasi sekian banyak ya. Ya, kalau kita kenal di masyarakat itu terkait dengan zakat ada namanya
ada Basnas, ada LAS, ada UPZ. Nah itu bentuk sinerginya seperti apa dengan Kementerian Agama, Pak Haji? Yang saya katakan tadi, Pak Haji Imam, Kementerian Agama ini harus menjadi regulator. Jadi mengawal. Istilahnya ada semacam indeks kepatuhan syariah. Itu yang ngawal Kementerian Agama. Tentu saja nanti sinergisnya dengan Litbang dari Basnas umpamanya. Kita kerjasama. Litbang Kemenag itu ketemu sama Litbang Basnas katakan ya. Itu melakukan semacam survei indeks kepatuhan syariah. Apakah Basnas di Indonesia, Basnas di Banyuwangi ini patuh nggak secara syariah? Kalau itu termasuk penetapan mustahik, terus pembagian itu Kementerian Agama juga mengawal sampai melihat sampai di situ apa enggak? Iya. Jadi ada semacam evaluasi setiap tahun yang harus kita lakukan. Zawa atau otomatis menjadi wakil yang ditugasi oleh kepala kantor harus melakukan itu indeks kepatuhan syariah untuk melakukan evaluasi. Dari masalah keuangan, laporan keuangan, ada lembaga keuangan yang akan melakukan verifikasi, melakukan kajian dan evaluasi. Kita dari sisi regulasinya, apakah Basnas dan UPZ seluruh kabupaten ini sudah patuh syariah enggak? Tentang masalah pengumpulan zakatnya, masalah distribusinya zakatnya, termasuk upaya mendayagunakan zakat. Itu kita yang awal secara regulasi. Termasuk ada di situ pemberdayaan mustahik mungkin Pak Haji ya. Itu. Saya katakan tadi ada regulator. Di sini kita mengawal regulasi. Ketika di posisi motivator dan fasilitator, baru kita lakukan, kita kasih semangat Basnas, kita kasih motivasi para LAS dan para nadir. Kalau babnya di wakaf ya, para muzaki, para muzaki kita sapa, ya kita kasih pembinaan bagaimana selaku muzaki ini istilahnya cerdas. Artinya apa? Memilih bas dan las yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang bagus. Artinya jangan sampai seorang muzaki itu salah menempatkan uangnya pada lembaga-lembaga yang kemarin-kemarin lagi viral, ternyata muaranya itu untuk menggalang dana yang kemudian digunakan untuk kepentingan ISIS, kepentingan kelompok-kelompok yang separatis yang justru memusuhi NKRI. Ini kan salah alamat berarti. Kalau namanya salah alamat itu saya kira cukup Ayu Ting Ting sajalah. Jangan sampai muzaki salah alamat. Termasuk yang jenengan sampaikan tadi, pemetaan mustahik. Ini penting sekali. Seringkali dalam ketika itu lama sudah seringkali saya sampaikan ke Basnas. Kalau urusan mencari muzaki, fastabiqul khairat, silakan. Tapi nggak perlu sikut kiri kanan, menggunting dalam lipatan. Kompetisinya nggak sehat, mengalir aja sudah. Nanti muzaki itu mau menitipkan membayar zakatnya kepada Basnas, kepada LAS, Lazisnu, silakan. Kita kompetisinya sehat aja. Jangan kemudian sikut-sikutan. Yang terpenting lagi adanya pemetaan mapping kemiskinan, ya kalangan mustahik, kalangan slum area, kawasan-kawasan kumuh itu harus benar-benar memiliki database. Dan semoga Banyuwangi ini dan insya Allah sudah dilakukan rekan-rekan Basnas saya yang luar biasa. Itu koordinasinya dengan Bapeda yang memiliki data konkret, umpamanya mana ini kelompok gakim, mana ini kelompok miskin, sehingga kemudian kita benar-benar tahu dan nantinya kerjasamanya di sana Basnas sama LAS itu. Intinya nanti ada jaminan bahwa penyaluran zakat itu tepat sasaran Pak Haji, sesuai aturan regulasi yang ada di Indonesia. Betul, tepat sasaran, tepat guna,
jangan sampai tumpang tindih karena kita nggak ngerti medan, nggak ngerti alamat, sehingga yang terjadi umpamanya Basnas sama Las ini tidak ada koordinasi umpamanya. Dan alhamdulillah sudah pernah saya undang potensi Basnas dan Las minimal ta'arufan, dan kemarin kita menentukan bagaimana zakat fitrah itu sudah ke 3 kg kita sepakat, walaupun sosialisasinya tidak masif ini, tapi bentuk kita kerja tim Basnas, Las sama Kementerian Agama itu. Jangan sampai umpamanya contoh, karena kita nggak berdasarkan mapping yang kuat yang jelas, sehingga tumpang tindih. Daerah A umpamanya, contoh umpamanya ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan daerah, yang saya ketahui mungkin ya Slum area itu contoh lah umpamanya di Pulau Santen, karena banyak orang yang tahu Pulau Santen itu dulunya, semoga sekarang berubah. Amin. Itu kawasan miskin umpamanya. Iya Pak. Itu sehingga kemudian keurukan karena banyak pihak yang kemudian mendistribusikan zakat infak sodakonya ke sana, sementara di tempat yang lain justru sama sekali tidak digarap. Ini betapa pentingnya pemetaan mustahik itu yang wajib diketahui oleh Basnas, Las, dan para sahabat saya pegiat di lingkungan zakat. Iya. Itu Pak Haji Imam. Sahabat Kemenak, itu tadi terkait dengan zakat, luar biasa. Kalau mau disampaikan mungkin kita bincangkan masalah zakat ini enggak seharian penuh pun enggak selesai Pak ya. Tapi karena waktu kita juga ya dibatasi oleh waktu ya. Mungkin kita lanjut kepada pembicaraan masalah, kalau tadi ada zawa itu zakat wakaf, sekarang coba kita berbincang masalah wakaf Pak Haji. Gini Pak Haji, beberapa hari yang lalu atau akhir-akhir bulan-bulan ini Kementerian Agama ada informasi, ada berita terkait dengan kerjasama Kementerian Agama dengan PCNU, dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf, sehingga di bulan Juni yang lalu itu sudah terbagikan sekitar 1026 sertifikat tanah wakaf. Nah, di situ ada bentuk kerjasama antara Kementerian Agama, PCNU, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Nah, mohon mungkin Pak Haji bisa menyampaikan kepada sahabat Kemenak terkait dengan bentuk kerjasama ini, sehingga bisa dikatakan sebagai bentuk percepatan Pak Haji. Itu tujuan dan cara ataupun yang lain bagaimana supaya masyarakat juga lebih memahami masalah ini. Pak Imam. Jadi ini awalnya dari adanya MOU Kementerian Agama dalam hal ini Kanwil Provinsi Jawa Timur itu ada MOU dengan PWNU, termasuk dengan ATR BPN. Jadi kalau ngomong BPN itu mungkin kita banyak tahu, tapi harus kita selalu berusaha untuk menyebutkan lengkap ATR BPN. Dan seringkali saya kasih pertanyaan, ada door prize-nya, rata-rata tidak bisa jawab itu apa ATR BPN. Jadi ATR itu agraria ya, tata ruang, BPN Badan Pertanahan Nasional. Ini di tingkat provinsi ada MOU kerjasama. Kemudian otomatis didengar oleh semua pihak yang skopnya Jawa Timur. Dalam hal ini Banyuwangi luar biasa, terutama kerjasama tim ini Kementerian Agama, BPN sama PCNU itu memiliki kesepahaman visi dan misi. Ditangkap pesan MOU di lingkup Provinsi Jawa Timur itu yang kemudian dikejawantahkan di TL tindak lanjuti pelaksanaan percepatan sertifikat tanah wakaf. Dengan izin Allah, istilahnya yang dikomandani rekan-rekan saya di PCNU ya,
otomatis melibatkan dari kedua instansi ini, ATR BPN dan Kementerian Agama, dalam rangka menuju ke 1 abad lahirnya NU, ke 1000 tahun kelahirannya kan 1926. Ya. Untuk tahap pertama kemarin alhamdulillah sudah goal 1026. Ya, 1026. Dan posisi waktu itu saya juga masih di Kepala KUA Kecamatan Srono, PPAIW Srono. Jadi saya melakukan ikrar wakaf sebanyak 90 tanah wakaf. 90. Jadi ada kontribusi saya sendiri ketika di PPAIW Kecamatan Srono. 1026 ini sudah alhamdulillah, bahkan penyerahannya tuntas, diberikan langsung kepada terselesaikan 1026 sertifikat tanah. Tapi kalau targetnya itu 1926 berarti masih ada 900 bidang lagi yang menjadi PR gitu Pak Haji. PR kita. Kita lagi sudah teman-teman Satgas ya. Jadi salah satu keberhasilan percepatan sertifikat wakaf ini karena melibatkan Satgas. Kalau nggak salah ada 45 Satgas. Di PCNU ada Satgas, di BPN ada Satgas, di tingkat kecamatan ada Satgas. Itu yang istilahnya salah satu potensi percepatan tanah wakaf ini, sertifikat wakaf ini menjadi berhasil. Dan ini sekarang sudah dimulai 900 itu di setiap kecamatan. Insya Allah sebagian besarnya itu berangkat dari istilahnya persoalan yang kemarin di tahap awal nggak goal. Salah satunya apa? Umpamanya tanah wakaf ini luasnya 10.000 meter persegi, sedangkan yang dikawakafkan cuma 1.000. Maka terjadi pemisahan atau pemecahan. Ini beda ini, orang wakaf, orang Jawa harus terpaksa atau dipaksa harus paham tentang masalah apa bedanya pemecahan sama pemisahan. Nah ini ya. Padahal kalau bicara masalah sertifikat wakaf Pak Haji ya, pemecahan itu rumitnya luar biasa itu ya. Ya. Karena ini judulnya adalah percepatan, maka semua pihak, terutama BPN, itu beberapa persyaratan dalam SOP itu sekiranya bisa dilewati. Contoh, ini ada masjid ini, contoh umpamanya masjid kita Ar-Royan, 30-50 tahun tahu semuanya bahwa Ar-Royan ini adalah masjid. Ya, tapi kemudian ketika disertifikatkan terbentur umpamanya banyaknya ahli waris yang harus ditemui, umpamanya menyebar se-Jawa Timur. Karena sulitnya untuk mencari tanda tangan dari ahli waris umpamanya, maka ada istilahnya rekom dari BPN untuk dipermudah. Cukup ada pernyataan dan tanda tangan serta saksi dari kelurahan Kebalenan ini yang menyatakan bahwasanya benar-benar masjid ini adalah istilahnya dari tanah wakaf. Itu cukup mewakili itu. Jadi tidak perlu ribet. Kalau umpamanya program reguler itu harus mencari tanda tangan sebanyak itu. Siapa ahli warisnya harus ada tanda tangannya. Karena kalau ini sama dengan sertifikat tanah yang lain ya. Karena ini sertifikat wakaf. Percepatan. Maka dalam rangka percepatan mungkin perlu dipermudah dengan seperti itu Pak Haji. Ya, jadi SOP istilahnya SOP-nya beda. Standar operasional pelaksanaannya itu beda dengan. Sekarang begini Pak Haji. Itu kan berbicara masalah teknis ya. Nah sekarang kalau masyarakat pengen yang belum tahu atau kemarin belum ikut dalam rangka sertifikat tanah, sedangkan di masyarakat kita kayaknya masih banyak sekali wakaf yang belum tersertifikat. Di situ tadi disebutkan ada satgas-satgas di PCNU, di tingkat kabupaten ada di tingkat kecamatan. Nah, warga kita di Kabupaten Banyuwangi ini supaya bisa ikut dalam rangka percepatan tanah wakaf, itu langkahnya yang enak menghubungi siapa Pak Haji? Jadi di level yang paling bawah dalam hal ini kelurahan, desa,
insya Allah para lurah, para desa itu se-Banyuwangi sudah paham ada program ini. Dan insya Allah sudah ada satgas di tingkat desa itu. Kalau yang ke level kecamatan ada MWC, ada satgas kecamatan, termasuk dalam hal ini para PPAIW, rekan-rekan saya, sahabat saya yang luar biasa. Istilahnya ya salah satu kunci keberhasilan ini adalah adanya peran aktif dari Kepala KUA yang dalam hal ini PPAIW yang mengikrarkan wakaf yang menjadi sebab perpindahan dari hak milik menjadi wakaf. Itu peran Kepala KUA PPAIW. Artinya warga itu dari desa atau kelurahan, kemudian bisa langsung ke kecamatan, KUA, itu berarti ada kantor urusan agama, KUA, ada juga di situ ada MWC NU Pak Haji ya. Termasuk di tingkat kabupaten, PCNU, Jawa, ya kita siap untuk memberikan informasi bahwasanya ada tahap kedua yang berjumlah 900 dan ini dibatasi memang mungkin 900 atau umpamanya 900 itu dalam angka 900 itu mungkin, termasuk PR-PR yang kemarin belum terselesaikan itu aja. Iya, bisa PR, jadi kan nggak sampai 900 yang baru kan ya. Iya. Ya berarti ini perlu usaha cepat. Kalau feeling saya Pak Jimam bahkan nanti lebih dari 900 ini. Tapi tetap laporannya itu ya 900 itu istilahnya begitu. Karena momennya 1926. Ya, mungkin dibatasi durasi. Ketika lepas dari durasi, jatuhnya mungkin ada 1000 umpamanya ya dilayani ketika masih dalam durasi percepatan. Lepas dari itu, maka reguler sudah berlaku reguler. Ngomong-ngomong Pak Haji, terkait percepatan, kita ngomong percepatan, itu kemarin untuk mencapai angka 1026 sertifikat wakaf itu butuh berapa waktu Pak Haji menyelesaikannya Pak Haji? Jadi kalau laporan dari rekan-rekan semua pihak sih yang menyampaikan itu, bahkan urusan wakaf sertifikat ini memang istilahnya mulai dulu kan menjadi persoalan. Iya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Dengan izin Allah dan berangkat dari ikhtiar sahabat-sahabat saya yang luar biasa, ini hanya perlu waktu 4 bulan sudah keluar sertifikat. 4 bulan keluar sertifikat sejumlah 1026. Luar biasa. Ini sebenarnya isu awal di tingkat Jawa Timur, cuma Banyuwangi ini menang start. Oh gitu Pak Haji ya. Sehingga kemudian kabupaten lain ngasuh kaweru ini. Loh, berarti kabupaten lain ada yang belum proses atau belum sukses gitu ya Pak? Oh iya, ini sudah ada tempo hari sekitar seminggu yang lalu rekan-rekan saya dari Situbondo. Jadi ada unsur Kemenak, dari unsur dari PCNU itu studi latih, studi tiru, studi banding ke PCNU. Ngasuh kaweruh apa saja yang harus dipersiapkan agar segera eksekusi melakukan percepatan sertifikat wakaf. Besok Pak Haji Sabtu kedatangan rekan-rekan saya dari Mojokerto, satu bis dalam rangka studi banding terkait dengan percepatan sertifikat wakaf. Luar biasa, kita apresiasi yang luar biasa untuk PCNU, Kementerian Agama dan BPN termasuk Satgas percepatan sertifikat tanah wakaf. Prosesnya itu istilahnya itu kerennya itu dalam rangka duplikasi keberhasilan. Atau dalam rangka bahasa Profesor Nu itu replikasi kesuksesan. Artinya kesuksesan ini bisa menyebar juga ke kabupaten lain supaya juga permasalahan wakaf yang selama ini menjadi momok dalam masyarakat kita itu bisa terselesaikan dengan adanya program percepatan sertifikat tanah wakaf. Luar biasa. Kita lanjut Pak Haji, masalah wakaf, masih seputar masalah wakaf. Akhir-akhir ini ada pembicaraan yang hangat terkait dengan wakaf. Yang dulu namanya wakaf memang dari dulu sudah kita kenal, baik ketika kita sekolah di sekolah tingkat mungkin sekolah menengah, perguruan tinggi atau di pesantren. Masyarakat sudah semua kenal Masjid Wakaf. Tapi ada istilah wakaf baru ini kayaknya yang lagi hangat dibicarakan, disosialisasikan, yaitu terkait dengan dengan wakaf uang Pak Haji.
Oke. Ini masyarakat kita kayaknya belum begitu paham apa itu wakaf uang, bagaimana atau urgensinya itu sebenarnya bagaimana wakaf uang ini. Mungkin kesempatan ini Pak Haji Hakim selaku penyelenggara zakat wakaf bisa menyampaikan kepada sahabat Kemenak apa, bagaimana dan urgensinya bagi apa itu tentang wakaf uang, Pak Haji. Iya. Jadi kalau kita diskursus tentang zakat itu kita punya harus bersinergi dengan Basnas dan PLAS. Kalau dalam hal masalah wakaf ini kita harus bersinergi dengan BWI. BWI itu bukan Banyuwangi tapi BWI versi lain, Badan Wakaf Indonesia. Tentang masalah wakaf uang ini Pak Imam, perlu kami ini punya obsesi dan menjadi obsesi kita bersama. Bagaimana Banyuwangi ini punya wakaf uang 1 miliar. Sebelum ngomong 2 miliar, 3 miliar kan wakaf biar tidak menjadi utopis ya. Artinya harapan yang bisa kita gapai itu kepingin sih Banyuwangi ini punya wakaf uang 1 miliar. Itu untuk Banyuwangi, bukan untuk yayasan, bukan untuk organisasi tertentu, untuk Banyuwangi. Karena yang menjadi nadir uangnya adalah Badan Wakaf Indonesia, pengurus Badan Wakaf Indonesia. Detik ini para sahabat saya di keluarga besar Kementerian Agama dan di mana saja hari ini per hari ini baru dapat kita kumpulkan wakaf uang ini sekitar 85 juta. Kami berikhtiar dan minta doa dari panjenengan semua bagaimana wakaf uang ini dari 85 juta meningkat bisa menjadi 1 miliar. Dari sana nanti Pak Imam, istilahnya karena uang ini ditaruh di LKSPWU, ini ada singkatan baru lagi yang membingungkan kita umpamanya. Ini singkatan itu sudah yang belum banyak diketahui masyarakat. LKSPWU itu maksudnya itu bank yang syariah yang memiliki kewenangan untuk mengelola uang wakaf. Gampangannya begitu sudah. Dalam hal ini kita taruh uang itu di bank muamalah. Bank muamalah itu nanti gini istilahnya akadnya umpamanya bagi hasil melalui deposito syariah. Nanti istilahnya dari uang 1 miliar itu akan diberi akad bagi hasil seperti umpamanya 5%. Sehingga 5%-nya dari 1 miliar sekitar 50 juta. 50 juta ini nanti yang kita kelola untuk 8 asnaf. Lagi-lagi harus ada kerjasama dengan Basnas biar gak tumpang tindih. Ayo Basnas, Badan Wakaf punya 50 juta ini ditasarufkan kemana? Umpamanya selama ini ada 8 asnaf yang nggak pernah digarap atau belum maksimal digarap oleh Basnas tentang masalah umpamanya mohon maaf pembinaan mu'alaf umpamanya. Itu bisa itu. Jadi seseorang yang memutuskan diri berdasarkan hati nurani kemudian hijrah umpamanya dari agama ke agama lain umpamanya, tidak ada paksaan, itu ada pembinaan mu'alaf. Itu bisa melalui program itu. Atau ada program yang sekiranya belum tersentuh umpamanya dari Basnas, atau Basnas sudah menyentuh kurang maksimal, pakai dana itu. Itu kalau kita berhitung dari 1 miliar. Seandainya kemudian dengan izin Allah kita punya bermiliar-miliar. Yang saya dengar program wakaf nasional yang dilaunching oleh Bapak Presiden sekitar tanggal 25 Januari 2021 itu meluncing tentang wakaf uang ya, skopnya nasional. Ketika itu ya luar biasa pengurus Badan Wakaf Nasional itu melakukan penguatan literasi, sosialisasi tentang masalah wakaf uang, sehingga insya Allah hari ini bisa terkumpul lebih dari 1 triliun. Coba Haji, umpamanya bank yang di tempat yang ditaruh
wakaf uang itu 1 triliun, itu umpamanya 5%. Berapa yang dapat dikelola oleh Badan Wakaf Nasional? Dan itu 1 miliar atau 1 triliun yang saya sampaikan tadi tidak boleh berkurang karena ini wakaf. Jadi wakafnya tadi tetap, Iya. kemudian hasil dari itu iya. yang kemudian dikembangkan Iya. atau disalurkan untuk plot tertentu terkait Iya. dengan ya intinya untuk pengembangan Iya. masyarakat Untuk intinya itu muaranya itu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena baik zakat maupun wakaf, Pak Imam, ini persoalan yang ditanggulangi ini ada 3K singkatannya. 3K itu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Di Indonesia, di Banyuwangi ini ya mesti kalau disebut masih ada, mesti ada. Kita saksikan tetangga sebelah kiri kanan akan kita jumpai kondisi 3K ini. Kebodohan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ini yang menjadi musuh kita bersama, sehingga perlu adanya upaya ijtihad, ya, paradigma baru dari program wakaf itu yang dulu hanya sekedar 3M yang diurusi, masjid, musola, dan makam. Nah, ini sekarang ada upaya paradigma baru. Mohon maaf, sebenarnya bukan baru sebenarnya, mohon maaf ya. Hanya tapi mungkin kita masyarakat kita yang belum. Ya betul. Jadi perlu sekilas saya sampaikan. Jadi persoalan wakaf dinar, wakaf dirham, wakaf uang itu sudah disampaikan oleh seorang Syekh Imam Zuhri. Beliau hidup 1250 tahun yang lalu. Beliau adalah penghimpun hadis, ahli hadis. Itu membolehkan tentang masalah wakaf uang ini dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembinaan sosial, dan penguatan kualitas pendidikan. Muaranya ke sana. Itu 1250 tahun sudah seorang Imam Zuhri. Di Indonesia sendiri, para sahabat podcast Kemenak, sudah ada fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang masalah wakaf uang. Ini fatwa tahun berapa, Cik? Tahun 2002. 2002 sudah ada fatwa MUI terkait wakaf uang, ya? Nomor 2. Berarti itu kan sudah 20 tahun yang lalu. Iya. Tapi ternyata kenyataan di masyarakat belum begitu, mungkin belum begitu mengenal atau gimana ini? Berarti kembalinya ke kita. Kita bingung membicarakan karena sudah sekian tahun difatwakan, tapi ternyata masyarakat, mungkin termasuk saya sendiri, belum begitu memahami masalah itu. Nah, ini menjadi nuding sing telu balik nang awake dhewe. Iya. Maka setelah podcast ini kita menjadi lebih sadar. Ayo kita sosialisasi wakaf uang biar masyarakat lebih tahu, ya, melalui edukasi, penguatan literasi, sosialisasi agar masyarakat tahu wakaf uang. Dan mohon maaf, perlu saya sampaikan ini, dalam rangka revitalisasi KUA, Menteri Agama kita, Gus Menteri, sudah mengadakan program wakaf. Kayaknya istilahnya itu pojok KUA. Jadi salah satunya di KUA Sewon Yogyakarta, salah satu Sewon Bantul, Pak. Sewon Bantul, 6 KUA yang menjadi percontohan dari program revitalisasi ini sudah melakukan pojok KUA, pojok wakaf, ya, dengan melibatkan DMI. Jadi setiap calon manten itu diusahakan untuk wakaf uang. Tentu saja tidak jadul, kita melakukan laman digitalisasi sehingga ada kris yang kemudian ditempelkan terhubung ke salah satu bank yang ditunjuk selaku LKSPW. Berapapun kita dalam masalah membangun wakaf uang ini jangan melihat berapanya, tapi berapa wakif yang sudah kita bisa ajak untuk terus serta menjadi wakif. Yang penting kita memperbanyak wakif, jangan memperbanyak uang wakaf. Ini ya, mungkin karena yang dibangun awal adalah kesadaran masyarakat terkait wakaf uang itu sendiri, Pak Haji. Karena gini, betul,
Jadi persoalan zakat wakaf itu dibilang sederhana, sebenarnya sederhana. Jadi siapa pelaku pengembang wakaf zakat itu? Dia diterima tidak di masyarakat? Tingkat trust kepercayaan masyarakat pada yang bersangkutan itu bagaimana? Kalau percaya, insya Allah wassalamualaikum sudah, artinya lanjut. Karena itu dalam masalah zakat wakaf ini yang kita bangun adalah trust, tingkat trust kepercayaan masyarakat pada pengelola zakat wakaf. Nah, ini sudah Gus Menteri sendiri yang melonceng kegiatan ini bekerja sama dengan badan wakaf, termasuk ada salah satu yayasan yang luar biasa yang namanya YEWI, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Itu membantu program wakaf uang itu di setiap KUA. Jadi Catin umpamanya, mohon maaf, ini di Banyuwangi 15.000 Catin. Seandainya itu kemudian 10 ribuan saja, ya kali 15.000, 10.000 untuk wakaf uangnya. Ya, asal jangan minta sertifikat, karena ada aturan sertifikat wakaf uang itu baru dikeluarkan kalau nominalnya sudah mencapai 1 juta. Jadi umpamanya 10.000, berapa Catin bisa menuju 1 juta? Berapa Catin? 1.000 Catin bisa sampai 1 juta. Iya, 1.000. Ya. 100 apa 1.000? 1.000 Catin kalau 10.000 itu sudah 10 juta Pak Haji. Berarti cukup 1 juta. Jadi 10.000 kali 100 Catin, iya. Itu bisa keluar sertifikat wakaf uang. Nanti wakifnya siapa? Ditulis. Wakif adalah calon pengantin Kecamatan Banyuwangi. Daftar terlapir. Itu baru dikeluarkan sertifikat. Diroyok, direbut, ya difotokopi. Nggak bisa difotokopi sendiri. Silakan sudah. Itu ya. Betapa dahsyatnya ketika kemudian terus ini. Yang penting itu kita sambil lalu memberi edukasi pada setiap calon pengantin untuk menjadi wakif, walaupun cuma 10.000. Kalau kita melihat dan semua kepala KUA PPAIW paham benar, orang-orang yang luar biasa tahu-tahu datang ke kita, Pak, saya mau mewakafkan 5.000 meter. 5.000 meter, 10.000 meter. Kita mikirnya bisnis, dadi omah piro yo. Tipe 36 dadi omah piro. Luar biasa mereka itu. Jadi benar yang disampaikan oleh para pakar ekonomi syariah. Jadi Banyuwangi Indonesia ini memiliki muslim yang tingkat kedermawanannya itu luar biasa. Karena itu sekarang tinggal kita orang yang di Jawa, orang yang di pengurus zakat, wakaf, dan semua pegiat zakat wakaf. Ayo kita harus aksi, bergerak untuk dapat mengumpulkan yang saya sampaikan tadi 1 miliar untuk Banyuwangi. Nanti akan diduplikasi, kita duplikasi ke masjid, ke yayasan, ke organisasi yang mau menjadi munadir wakaf uang ini. Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, gitulah. Siapa saja boleh. Jadi Pak Haji, ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Nah ini berkembang lagi. Yang sering kita dengar kan wakaf dengan uang. Karena untuk pembelian. Nah, kalau wakaf uang, si wakif mentransfer uangnya ke bank muamalah atau bank syariah, itu wakaf uang. Iya. Kalau wakaf dengan uang, ini ada barangnya. Contoh umpamanya kita dalam rangka membangun Islamic Center di Banyuwangi ini. Islamic Center, masjid, musola. Ya, Islamic Center 10 miliar umpamanya. Maka ini ada mekanismenya. Setiap orang berwakaf uang, tapi muaranya untuk pembangunan Islamic Center. Itu wakaf dengan uang gitu aja. Jadi beda. Ada dua istilah, ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Tapi tentunya semua yang bentuk wakaf itu semua adalah bermuara untuk kemaslahatan umat.
luar biasa ini. Jadi pembicaraan kita dari awal tentang zakat sampai wakaf, ternyata semua bermuaranya akhirnya semua kemaslahatan umat. Iya, betul. Luar biasa. Makanya jenengan di Jawa ini itu harus semangat. Bagaimana kita selama di Jawa ini ya memberi manfaat dalam rangka peningkatan ya kesejahteraan umat. Ini kesempatan bagi kita yang di Jawa. Tentu saja ya perlu dukungan semua pihak, apalagi kepala kantor. Begitu Pak Haji. Ini terakhir Pak Haji. Waktu kita mungkin sudah mepet, ini terakhir. Tadi dikatakan bahwa ruang lingkup kinerja zakat wakaf itu salah satunya ada hubungan dengan hisab ru'yah. Ini yang lagi Pak Haji. Baru kemarin 2 hari yang lalu penetapan 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, yang itu nanti kaitannya dengan pelaksanaan haji di tahun ini Pak Haji. Nah ini di Banyuwangi ditetapkan itu kemarin penetapannya oleh Menteri Agama Pak Haji ya, bahwa ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 1 Juli 2022. Ternyata berbeda dengan penetapan yang ada di Arab Saudi, bahwa pemerintah Arab Saudi menetapkan 1 Dzulhijjah 1443 itu adalah tanggal 30 Juni 2022 Masehi, sehingga ini berbeda sehari Pak Haji. Nah, terkait masalah ini mungkin kaitannya nanti dengan pelaksanaan haji dan sholat Idul Adha di kita ini kan tentunya akan berbeda Pak Haji. Nah ini bagaimana menurut panjenengan masyarakat itu harus bersikap bagaimana melihat kenyataan ini? Kalau Idul Fitri sih nggak seberapa sekarang ya orang paham, tapi kalau terkait dengan haji ini kan beda. Di sana sudah haji proses, ternyata kita masih besoknya melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Monggo mungkin masyarakat supaya lebih paham, sahabat Kemenak juga seperti itu, sehingga permasalahan mungkin khilafiyah seperti ini bisa menjadi termasuk bahan pendewasaan masyarakat dalam rangka berpikir dan memahami masalah agama Islam. Iya, terima kasih Pak Imam. Perlu ditambahkan lagi, semoga waktunya cukup. Selain hisab ru'yah, kita juga punya tugas produk halal. Ini yang lagi viral. Gitu akan saya sampaikan sekelumit tentang masalah itu. Para sahabat podcast Kemenak dan siapa saja yang mengikuti atensi pada podcast Kemenak pada saat ini. Jadi masalah hisab ru'yah perlu saya sampaikan beberapa hal yang penting diketahui. 1, bahwasanya di Indonesia ini ada 45 metode menghitung masalah awal bulan atau akhir bulan Komariah. Itu 45 metode. 45 metode. Yang kalau diklasifikasikan itu ada tiga madhab lah ya. Satu madhab itu madhabnya itu madhab istilahnya itu hitungan kasar ya. Kalau bahasa sederhananya. Kemudian ada kelompok itu dengan hitungan tahqiqi yang sudah istilahnya presisinya sudah meningkat. Ada yang tahqiqi istilahnya kontemporer. Di Kementerian Agama ini menganut yang kontemporer. Karena kita biasanya pakai alat yang lebih canggih, yang tingkat akurasinya itu luar biasa. Jangankan derajat, jangankan menit, detik itu diperhitungkan. Itu. Jadi 45 metode di Kementerian Agama ini rata-rata menggunakan hitungan epimeris dan almanak nautika. Nah, itu yang pertama. Dan yang dalam urusan penetapan awal bulan Komariah ini di Indonesia ini ya selaku yang memiliki wewenang isbat itu adalah Menteri Agama.
Karena itu setiap akhir bulan Komariah seperti kemarin, ya jadi pelaksanaan ru'yah setelah itu ada penetapan isbat dari Menteri Agama itu mesti di tanggal 29 Komariah. Iya. Berarti kemarin 29 Dzulqa'dah. Ya, 29 Dzulqa'dah. Tepatnya hari Rabu. Jadi itu yang harus 2 hari yang lalu, Pak, ya. Kita ketahui bahwasanya ru'yatul hilal, ya, dan kemudian diikuti dengan pelaksanaan isbat pemerintah itu mesti di tanggal 29 Komariah. Dalam hal ini 29 Dzulqa'dah. Nah, kemarin itu ditetapkan bahwasanya irtifa hilal, ketinggian hilal itu tidak mencapai yang disepakati Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, ya, yang menetapkan bahwasanya bisa ganti bulan, artinya dari Dzulqa'dah menjadi Dzulhijjah, itu kalau memenuhi kriteria 1, irtifa hilal itu minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat. Nah, kemarin itu secara hisab itu hanya 0, tidak sampai 1. Jadi kriteria 1 ini saja itu sudah tidak memenuhi syarat. Jadi konsep yang dipakai oleh pemerintah kita, Kementerian Agama itu adalah konsep imkanur ru'yah. Bagaimana hitungan kita ini kemudian diterjemahkan, dilanjutkan ru'yatul hilal, kira-kira dapat lihat enggak? Itu namanya konsep imkanur ru'yah. Sementara ada organisasi yang menggunakan metode wujudul hilal. Wujudul hilal itu tidak akan ketemu selamanya ketika kriteria yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi di 3 derajat. Karena kalau konsep wujudul hilal itu asal di atas 0 itu sudah bisa ganti bulan. Padahal Menteri Agama dan Menteri Agama sekitar Indonesia itu menetapkan minimal 3 derajat. Sehingga kemudian hari Rabu kemarin ditetapkan untuk Dzulqa'dah 1443 karena kurang memenuhi syarat, dan memang ketika dilakukan ru'yatul hilal sekitar 105 POB, pusat observasi hilal, tidak ada yang melihat, maka ketetapannya Menteri Agama adalah istikmal 30 hari. Jadi Dzulqa'dah itu menjadi genap 30 hari, sehingga Kemis kemarin itu tetap masih Dzulqa'dah, dan hari ini kita baru masuk 1 Dzulhijjah. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi ahli ru'yah itu harus ahli hisab. Bohong besar kalau orang ahli ru'yah tapi nggak bisa ahli hisab. Karena salah satu piranti persyaratan orang bisa melakukan ru'yah itu harus berdasarkan data astronomis yang kita dapatkan dari ilmu hisab. Ya, kapan saatnya matahari tenggelam, kapan saatnya bulan tenggelam mengikuti, kapan berapa lama mukus di atas permukaan air laut. Terus tahu tinggi tempat di mana kita melakukan ru'yatul hilal. Terus azimut matahari dan hilal itu di posisi berapa derajat dari barat titik barat sejati. Ya, jadi dibahas semuanya itu, baru kemudian melakukan ru'yah. Kalau sekonyong-konyong modalnya cuma firasat, mimpi, kemudian melakukan ru'yah, ya insya Allah salah besar. Sering kali terjadi. Contoh. Sekarang bulan apa? Bulan Juli. Nah, posisi benda langit itu di mana? Jadi Maret ke September Maret itu beda. Kalau saat ini benda langit itu posisinya di utara garis khatulistiwa, kan gitu. Sehingga ada orang yang hari ini melakukan ru'yah, delok hilal itu kok ke arah ke selatan dari barat sejati, ya salah. Nah, itu makanya ahli ru'yah itu harus ahli hisab.
persoalan yang jenengan sampaikan tadi, kenapa kok kita beda dengan Arab Saudi? Iya, sehingga Arab Saudi tetap memutuskan melalui rajanya tentu saja itu memutuskan bahwasanya untuk wukuf Arafah ya itu tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Otomatis hari rayanya Idul Kurban Idul Adhanya pada hari Sabtu. Ini ada selisih. Yang pertama sekedar diketahui saja bahwasanya untuk dinamika keilmuan tentang masalah hisab ru'yah di Saudi dengan Indonesia ini menurut hemat saya itu lebih produktif dan dinamika di Indonesia. Saya katakan tadi berapa? 45 metode hisab. Beda dengan di Saudi. Di sana ada Ummul Qura, tapi kita ketahui ada raja. Raja beda dengan di presiden menteri agama di Indonesia. Ketika kemudian raja memutuskan Sabtu, Jumat atau Sabtu, selesai sudah. Kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi perlu disampaikan juga, tidak mesti kemudian menjadi sama. Ya. Apalagi 8.000 km. 8.000 km jarak kita dengan Saudi, yang Saudi itu lebih barat dari kita. Nah, kan gitu. Jadi selisih 4 jam ini semuanya akan sangat memungkinkan keberbedaan itu. Jadi tetap yang terpenting kita menganut pada satu dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kalau umpamanya diperdebatkan ulil amri itu siapa, ya kita pakai madhab yang menyatakan atau ulama yang menyatakan ya ulil amri ini ya pemerintah Indonesia. Siapa lagi? Coba, Indonesia ini hebat loh. Kita itu bukan negara teokrasi, bukan negara agama. Kita negara dengan sistem demokrasi. Tapi luar biasanya sekitar 30 lebih regulasi itu mengatur tentang rukun Islam. Coba jenengan. Tadi yang saya sampaikan tadi, masalah zakat, wakaf, pernikahan, haji. Itu regulasi yang ada di Indonesia. Benar kita bukan negara Islam. Itu bagian dari hal-hal yang harus kita syukuri sebagai warga Indonesia, Pak Haji. Ini luar biasa. Luar biasa, Pak. Itu maka pantas banyak yang berpendapat ulil amri itu ya pemerintah kita. Maka memiliki hak isbat, menetapkan. Sementara organisasi itu punya hak ikhbar. Kualitas isbat dengan ikhbar itu ya tentu saja lebih tinggi isbat. Isbat itu wajib diketahui oleh semua pihak. Tapi ikhbar hanya untuk kalangan tertentu di organisasi tersebut. Dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Apalagi kita mengacu pada satu kaidah fikih, hukmul hakim ilzam wa yurfa'ul khilaf. Ketetapan hakim, ketetapan presiden, ketetapan menteri agama itu ilzamun, mengikat, wa yurfa'ul khilaf, dan meniadakan segala bentuk keberbedaan. Maka mengacu pada Al-Quran yang saya sampaikan tadi, termasuk satu kaidah fikih, maka hemat kami cukup kita menganut apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam ini Menteri Agama, karena mereka lah yang bertanggung jawab atas semua itu. Bukankah ijtihad itu salah pun ya dapat pahala? Ya yang lebih bagus ya kita berupaya untuk benar sehingga pahalanya menjadi 2. Satu ijtihad, pahalanya itu karena berijtihad. Satu tambahan adalah kebenarannya. Itu yang kita berusaha untuk itu. Iya, Haji. Mudah-mudahan luar biasa pembicaraan hari ini, mulai
awal sampai akhir. Sebelumnya minta maaf mungkin karena kita terbatas waktu Pak Haji. Yang kita rencanakan tadi 30 menit ternyata sudah melebar macam saya kemana. Dan semua masih terkait dengan ternyata masih dalam masih di dalam bidang penyelenggaraan zakat wakaf. Ini lagi satu lagi Pak Haji yang saya sampaikan tadi. Produk halal. Oh, produk halal Pak Haji. Jadi saya katakan mungkin ini yang terakhir Pak Haji kita sampaikan. Saya katakan tadi lagi viral, cuma sudah selesai. Karena ketika ini di launching program self declare. Jadi self declare itu Pak Haji Imam program yang dibuat untuk para pelaku usaha UMK, unit menengah dan kecil, usaha menengah dan kecil. Itu self declare itu istilahnya dengan kemauan kesadaran sendiri dia memproses, pelaku usaha itu memproses sertifikat halal. Nah, di sini ada pendamping proses sertifikat halal. Nah, kemarin ini hari tanggal 1 30 Juni kemarin sudah ditutup program self declare itu. Saya yakin untuk sementara. Karena apa? Karena targetnya yang dicapai itu oleh Menteri Agama minta 10 juta sertifikat halal. Tahap pertama ini 25.000 dan baru terpenuhi se-Jawa Timur itu mungkin mungkin baru 10.000. Maka insya Allah ada tahapan berikutnya memberi kesempatan pada pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan self declare. Sehingga apa? Semua produk-produk dari UMK itu berlabel halal. Kopi, ya self declare itu yang mudah-mudah. Produk kopi, jajan-jajanan. Tapi kalau sudah masuk ke restoran, ada daging sapi. Itu lebih rumit lagi karena ketika ngomong daging sapi, ini disembelih di rumah potong hewan yang mana? RPH. Makanya Pak Haji Imam waktu kita diskusi sama Pak Ibu Bupati dengan Badan Wakaf, saya sampaikan Banyuwangi ini Ibu Bupati perlu ada RPH syariah, rumah potong hewan yang bersyariah, sehingga kemudian mendukung proses sertifikat halal ini yang dari unsur ayam, kambing, daging-dagingan itu harus berlabel halal rumah potong hewannya. Nah, ini kembali lagi urusan Jawa ini. Jawa lagi. Padahal zakat wakaf, tapi semuanya ternyata luar biasa menyebar, mengembang dan tapi tentunya semua tak lepas adalah demi kemaslahatan umat. Ya, itu kata kuncinya di sana. Terima kasih Pak Haji sudah ditemani bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk sahabat Kemenak. Mungkin itu perbincangan hari ini. Ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti kalau terkait dengan ini ya bisa menghubungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tentunya di ruang penyelenggara zakat dan wakaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji Musta'in Hakim yang telah menemani pembicaraan hari ini. Kita sampaikan jazakallah khair jaza. Sebelum ditutup Pak, saya kepingin nyampaikan pantun bangsa. Monggo, silakan Pak Haji. Ini untuk sahabat podcast terakhir. Silakan untuk Kementerian. Ya, untuk sahabat podcast ada selingan dari saya berupa pantun. Bunga melati warnanya putih, bunga mawar warnanya merah. Salam dari kami sepenuh hati. Semoga keluarga besar Kementerian Agama selalu riang gembira. Luar biasa. Mungkin yalnya sekali lagi Pak Haji. Oh gitu. Yal yang tadi. Oh ya. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Ya. Kita akhiri dengan itu ya, Ustaz. Itu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat dan untuk kita semua khususnya warga Kabupaten Banyuwangi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.